Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi belum ada semangatnya ini. Shalom semuanya. Haleluya. Ada sukacita semuanya? Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kita boleh diperkumpulkan lagi di tempat ini di minggu ketiga di bulan Maret. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan di pagi ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum itu saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Saya mengundang untuk hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu yang ada. Mari saudara-saudara kita berdiri, rendangkan tangan saudara kepada anak-anak ini yang sangat berharga di mata Allah dan tentunya bagi saudara juga ya tentunya ya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang luar biasa ini. Mereka adalah pengganti-pengganti dan penerus-penerus kami Tuhan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada mereka anugerah yang luar biasa, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kesungguh-sungguhan hati untuk mengikut Engkau sepenuhnya sepanjang hidup mereka Tuhan. Engkau berikan mereka juga kecerdasan di sekolah, ketaatan kepada orang tua yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk sekolah minggu juga, guru-guru sekolah minggu, mereka yang mengajar, mereka yang mendidik, mereka yang menjadi contoh. Mereka sungguh-sungguh akan memuliakan Engkau dan dinyatakan melalui anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau menaikkan setiap pujian, pengagungan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar ada pengurapan yang turun di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap hati kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Mari kita mau menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Kami mau menyatakan setiap kebaikan
Ya Yesus, Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. mengatakan inilah yang ku nyanyian pujian pengagungan hanya kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena lebih lagi dengan lembut katakan, inilah yang ku rindukan setiap waktu. benar Tuhan, kami mau merindukan setiap kali. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
ditinggikan Tuhan. Tuhan, ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini, memenuhi setiap tempat ini, bahkan terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang siap memuji semua katakan, amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Belum terlalu semangat. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak. Kita memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nama
kita kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita tahu tuh bahwa lewat kebenaran firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan, masalah, dan beban hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Kami mau membawa setiap hati kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Semua karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidup
di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku. Saya mengajak untuk Bapak Ibu semua untuk berdiri. Katakan, Inilah persembahanku, Yesusku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku adalah tekad kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, kami akan menyembah Engkau Tuhan, selalu Tuhan, sama seperti nanti di kekekalan Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah-Mu, dan kami percaya Engkau menerima segala penyembahan kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Firman-Mu Tuhan sangat berarti dalam hidup kami, mengarahkan hidup kami, mengajar kami, menentukan jalan-jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Silakan saudara duduk, tapi single nanti kita akan nyanyi satu lagu lagi. Oke. Sementara itu kita nyanyi satu lagu lagi, Indah Rencana-Mu Tuhan. Kita akan nyanyi, saudara perhatikan kata-katanya ya, so kata-katanya sangat berhubungan dengan firman Tuhan pada hari ini. Silakan ditayangkan. rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat
daripada lagu ini akan menjadi topik atau bagian daripada firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Saya minta tamu itu memberi kesempatan kepada tamu itu untuk memberi kesaksian tentang pelayanan misi di China ya. Silakan memperkenalkan diri dulu, kemudian cerita tentang misi di China. Silakan. Ya. Supaya nanti habis itu bebas saya berkhotbahnya. Silakan. Praise the Lord, dear brothers and sisters. Puji Tuhan, saudara dan saudari yang terkasih. 我叫 Jessica， Nama saya Jessica. 我来自中国。 Saya datang dari China. 见到大家很高兴。 Bisa bertemu dengan saudara-saudari di sini, saya sangat senang. 在基督的身体里，我们都是一。 Kita satu, kita semua adalah satu di dalam Kristus. 我们都是神的儿女， Kita semua adalah anak-anak Tuhan. 我们有神的生命， Kita peroleh keselamatan dari Tuhan. 我们是在神的爱里面相聚。 Kita mendapat kasih di mata Tuhan. 感谢主， Puji Tuhan. 感谢亲爱的弟兄姊妹们， Bersyukur buat saudara-saudari seiman yang ada di sini. 今天能够把我带到这里， Saya bisa ada di sini. 我非常的喜乐。 Saya sangat bersyukur. 阿门。 Amin. 我是从小就信主的， Saya dari kecil sudah percaya Tuhan. 是因为我们家是我的妈妈先开始信主， Karena di dalam keluarga kami, mama saya sudah duluan percaya Tuhan. 然后小的时候就一起带我到教堂里面， Jadi dari sejak kecil saya sudah dibawa ke gereja. 然后和弟兄姊妹们待在一起， 有 Bersama-sama dengan saudara-saudari di gereja. Dari sejak kecil dia sudah percaya. 在小的时候是对主认识也不够，也没有多少的认识。 Tapi dari masa kecil itu dia belum begitu mengenal Kristus. 但是真正开始认识主、经历主是在大学的时候。 Dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus itu sejak dia kuliah. 在大学的时候，我们一个寝室里有4个人，然后有一位就是主给我预备的姊妹。 Waktu di kuliah itu kita ada 4 orang berkumpul bersama, ada satu saudari yang dia anggap itu yang membimbingnya. 然后他带我一起去聚会，我们一起聚会，一起学习，反正就是一直就是在一起。然后从那个时候对主就有一点认识。 Saudari ini yang membawa Jessica pergi sering berkumpul belajar bersama, dan dari itulah dia mulai lebih dekat dan mengenal kepada Kristus. 然后到大学毕业之后，我就去参加全时间。 Setelah lulus kuliah, dia baru mulai ikut pelayanan full. 参加一年的时间学习圣经， Setahun dia belajar Alkitab, 学习神的话， mempelajari firman Tuhan. 然后就越来越认识主，也觉得主的宝贝。 Semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan dia merasa sangat mendapat kasih anugerah dari Tuhan. 然后感谢主，在从大学毕业到现在，一直能够留在教会生活里面。 Dia sangat bersyukur sejak lulus kuliah sampai sekarang itu selalu mendapat kehidupan dan kasih di mata Tuhan. 每天都享受神的话，
setiap hari ingin sekali mempelajari firman Tuhan. 阿门。主的恩、主的爱都与我们同在。 Kasih dan anugerah Tuhan selalu beserta kita. 愿主祝福我们每一位。 Saya berharap Tuhan berkati kita semua. 阿门。中国的政府以前的话是对我们信主的是很逼迫的。如果我们聚在一起，他们会，如果被他们知道的话，他们会就是把你抓到那个监狱里面。现在是，只要我们聚会的地方跟那个政府说一下，然后我们在一起聚会是没事的。 Dulu itu pemerintah Cina itu sangat melarang ya, tidak boleh berkumpul. Kalau ketahuan itu nanti di mana kumpul orangnya akan ditangkap, dimasukin ke pengadilan. Tapi sekarang itu asalkan minta izin, kasih tahu, mereka sudah diperbolehkan. Asal ada izinnya, minta izin, memberitahu pemerintah setempat. 现在政府还是比之前是开放了，对我们基督徒。 Pemerintah udah mulai terbuka, udah mulai menerima terhadap. Amin. Terima kasih. Oke. Bisa. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Silakan ditayangkan dari halaman yang pertama. Kita akan bicara tentang pendewasaan oleh Bapak kita. Kita yang didewasakan oleh Tuhan kita. Nah, ada banyak orang bertanya, kenapa sih sejak jadi Kristen kok banyak masalahnya? Kok banyak masalahnya? Kenapa orang non-Kristen terasa lebih nyaman hidupnya? Jawaban kita apa? Kita menyangkali atau kita mengatakan, ya benar. Mestinya kita jawabnya, ya benar. Karena ada. Karena ada sebabnya. Next. Sebabnya, karena Allah terlibat full sepenuhnya dalam hidup kita. Lagu yang kita nyanyikan tadi, kita kan pertama rencana Tuhan itu indah, itu nggak dimengerti itu. Banyak masalahnya. Kita nggak ngerti, kita frustrasi. Tapi akhirnya di bagian akhirnya kita menerima bahwa rencana Allah itu indah dalam hidup kita. Jadi bagi saudara dan saya, Allah terlibat sepenuhnya dalam hidup kita. Tidak ada tawar-menawar lagi. Next. Nah, saudara lihat ini anak-anak kecil yang lucu-lucu yang kita lihat cucu-cucu dari ibu gembala kita itu lucu-lucu seperti ini ya. Pada waktu kita terima Kristus sebagai Tuhan, pertama Tuhan ya, yang kedua juru selamat, maka kita menerima anugerah keselamatan daripadanya. Dua-dua ini jangan dilupakan ya, kalau saudara menginjil dua hal ini ya. Mau terima Kristus sebagai Tuhan, pertama sebagai Tuhan itu Tuan, Bos, Lord, menerima Kristus sebagai Tuhan saya, Bos saya, dan Juru Selamat. Hanya Dia saja yang menyelamatkan saya. Ini dua poin ini harus penting waktu kita menginjil ya. Tapi walaupun kita sudah tua atau dewasa, tapi kita baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita seperti tiga bayi ini. Walaupun sudah save, kita sudah selamat, tapi kita masih bayi-bayi dalam Kristus. Walaupun umurnya sudah 50 tahun, 70 tahun, tapi sudah save. Walaupun kita masih bayi dalam Kristus. Masih seperti tiga anak yang lucu itu ya. Next. Nah, janji Allah adalah memelihara kita yang bayi-bayi itu ya. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. Dalam hidup keselamatan kita bukan saja bayi seperti cucu ibu gembala kita ya, tapi harus tambah lama, bertambah, bertumbuh, dan makanan pertumbuhan itu adalah susu rohani, yang tentunya adalah firman Allah ya. Next. Nah, kita anak-anak sekolah minggu tentunya sudah tahu di lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, karena memang akhirnya nanti akan ke neraka kekal. Jiwamu mati. Tapi yang sempit
hidup berglori. Sudah lihat yang gambar itu dibagi dua ya, tengah-tengah dikasih baris ya, dikasih garis ya. Sebelah kiri itu jalan lebar. Itu Allah tidak peduli. Semaumu, sekarmu dewe. Mau ketawa-ketawa, mau main judi, mau pakai narkoba, mau kanan kiri itu ada cewek, hutan-hutan gitu. Harus ada mamanya. Mamanya capek nggak? Jalan 1 jam, tunggu di sekolah 5 jam, pulang lagi 1 jam. Capek nggak mamanya? Mamanya bisa capek. Udah nggak usah sekolah. Jadi anak-anak itu jadinya seperti yang di bawah itu. Kalau jadi mamanya anak-anak, saudara mau jadi mamanya anak-anak yang di atas atau yang di bawah? Yang atas atau di bawah, saudara-saudara? Tetap mau atas? Mahal loh. Itu sekolah terus sampai 20 tahun itu sekolah kasih makannya aja mahal. Tiba-tiba nanti sudah SMP, mah capek mah naik kendaraan umum, beliin motor ya. Nah harus beliin motor. Lalu segala kebutuhan, keperluan itu. Beli komputer. Komputer mulai mana? SMP atau SMA? Anak-anak dibeliin komputer. Supaya bisa mengerjakan PR-nya. Jauh lebih mahal jadi mama atau jadi papa anak-anak di atas daripada anak-anak di bawah. Kalau anak di bawah peduli amat. Sana, keluar rumah. Main sana. Mamanya sudah nggak peduli. Pokoknya nanti siang makan, kasih makan. Udah. Malam kasih makan lagi. Udah itu tidur. Puas tidur. Mama nggak perlu banyak pikir. Nggak perlu banyak keluar uang. Nah, tetap pertanyaannya enak yang mana? Enak yang atas atau enak yang bawah? Kalau saudara tetap mengatakan enak yang atas, nah itu jawaban tadi itu. Kenapa orang Kristen banyak masalah? Kenapa orang Kristen kok nggak mulus-mulus saja? Teman saya yang nggak Kristen kok mulus-mulus saja? Hidupnya kok enak, rame begitu, enak, rame. Ya, itu bedanya atas dan bawah. Tetap saudara mau jadi atas, bukan bawah? Jadi orang tua atas, bukan bawah? Nah, mestinya kita jawabnya atas ya. Tapi itu mahalnya. Next. Nah, ini yang kecil ya, yang kiri itu gambar kecil ya. Ngajarin anak untuk nyapu, ngajarin anak untuk bersihkan toilet WC itu, ngajarin anak untuk numpuk pakaiannya secara rapi. Capek enggak? Ibu Gembala, ya sudah 3 anak ya. Tapi cucu ini 4 ini nanti ngajarin itu semua harus diajarin. Ngajarin nyapu, ngajarin cuci piring itu gambar tengah itu. Wah, anak itu bisa mengumpulkan pakaian-pakaian yang sudah dilipat rapi itu. Wah, senang sekali. Mamanya ketawa sekali, anaknya ketawa juga. Atau lebih enak yang kanan bawah itu. Udah peduli amat. Jauh lebih capek ngajarin yang gambar-gambar kiri kecil itu daripada yang kanan bawah itu. Jauh lebih capek. Dan itu harus dilakukan oleh Tuhan terhadap saudara dan saya. Harus ngajar terus begitu sampai jadi dewasa. Kalau yang mau jalan yang lebar, udah seperti anak-anak yang kanan bawah itu. Peduli amat. Seenakmu sendiri, ngatur sendiri. Sepuas-puasnya sendiri. Next. Nah, kita sekarang lihat dalam hubungan saudara dan saya. Pertama kita harus didewasakan oleh Tuhan. Dari yang banyak masalahnya sampai hilang semua masalahnya itu. Kemudian kedua nanti bagaimana kita harus menjadi seperti Kristus. Itu susah sekali. Dan yang ketiga nanti bagaimana kita harus melakukan tugas-tugas khusus bagi kita. Kalau lihat itu, buah itu tentunya nggak laku dijual ya. Banyak bolongnya, banyak rusaknya, banyak ya, dimakan binatang dan sebagainya. Ini harus dihilangkan. Ini dalam pendewasaan, rencana pendewasaan Bapa di surga itu harus dihilangkan. Segala yang buruk, yang berdosa dalam diri kita itu harus hilang. Gimana menghilangkan itu dalam diri kita? Next. Nah lihat ini ya. Galatia 5 ayat 19, 20, 21.
ada banyak hal yang harus hilang dari kita. Yaitu dia perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Mungkin percabulan saudara enggak ya. Tapi hawa nafsu gimana? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, masih senang berantem enggak? Sama suami, istri, adik, kakak, keluarga, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, mau menangnya sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, itu harus hilang semua dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus ya, seperti yang telah aku buat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun sudah jadi bayi dalam Kristus ya, sudah terima keselamatan. Tapi kalau ini tidak dikembangkan, ini tetap ada terus dalam diri kita, nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nanti saudara ketok-ketok pintu, Tuhan, buka pintu gerbang surga, gerbang Firdaus ini. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Nah, next. Yang berikutnya, di Kolose didaftarkan lagi itu ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu ini, harus tiada ini, harus nggak ada ini. Segala sifat-sifat buruk ini. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Buat kita ini harus hilang semuanya. Kalau saya kumpulkan ini 2 daftar ini, next, daftarnya dari panjang ini. Ya, yang harus lenyap daripada saudara, nggak boleh ada dalam hati kita. Ini yang harus dihilangkan oleh Allah. Yang pertama tadi ya, harus hilang ini semua. Sebab ini dari iblis itu. Yang double-double saya singkirkan. Saya tulis yang khusus saja. Percabulan, kecemaran, ini dari 2 daftar tadi ya. Ini hanya 2 aja. Ada bagian Alkitab lain yang banyak hal-hal yang harus dihilangkan dari diri kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, sihir, amarah, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini menghilangkan gini gampang nggak? Anak kita sudah lahir dalam dosa, ada dosa asalnya, dan cenderung nanti berbuat dosa. Ini sifat-sifat ini kalau dibiarkan, seperti tadi anak-anak di dusun-dusun ya, ini akan keluar semua ini ayat-ayat sifat-sifat seperti ini. Makanya harus dihilangkan. Allah harus ngajar, mendewasakan kita sampai ini semua hilang. Susah nggak menghilangkan ini semua? Next. Nah, ini lihat sifat-sifat yang harus hilang ya. Kecil-kecil sudah sering berantem gitu. Atau tengah atas itu adiknya dibully, adiknya diteror begitu. Atau kanan itu gambar anak-anak dusun yang berantem itu. Banyak sekali anak-anak berantem itu. Walaupun nggak perlu sekolah, tapi banyak berantemnya seperti itu ya. Atau tengah itu pakai narkoba. Atau tengah kanan itu jadi perempuan malam. Apa-apa nih? Kamu ngakunya Kristen. Kenapa jadi perempuan malam? Ya om, anak saya kecil-kecil itu 3 om. Mama saya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Jadi saya harus tiap hari itu kasih makan 5 orang ini. Dapat uang saya dari mana om? Jadi kalau kerjaan ini enak om. Tinggalnya di hotel bintang 5, hotel mulia misalkan. Makanya hotelnya, tempat tidurnya, saya pernah diajak, saya lupa siapa yang ngajak saya, breakfast di hotel mulia, all you can eat. Waduh, berkali-kali. Ruangannya kan luas sekali ya, hotel mulia itu, tempat makannya itu. Puas makan sepuas-puasnya. Om kan enak, tinggal di hotel mulia. Kerjanya gimana? Kerjanya cuma seberapa jam.
besok pagi om yang banyak duitnya kasih saya 5 juta. Sekali kerja seberapa jam, tidur di hotel mulia, makan di hotel mulia, dapat 5 juta. Asik nggak om? Anak-anak saya kan masih butuh itu. Mama saya yang sudah tua butuh. Jadi terpaksa saya harus jadi perempuan malam seperti ini. Jangan dilarang dong om. Om kan nggak tolong saya. Gimana saya kasih makan 5 mulut itu? Ini cara paling enak dan kerja yang paling ringan. Cuma seberapa jam aja. Kita mau ngomong apa sama orang yang seperti itu ya? Atau kanan bawah itu, kita kasih nama acak aja, Thomas, itu apa-apaan itu? Kehidupan malam seperti itu, perempuanmu kok begitu banyak, apa-apaan itu? Om, ini bukan saya yang mau, mereka yang mau om. Kalau saya sudah seminggu 2 minggu aja nggak ajak cewek itu, dia yang telepon om. Kapan ketemu lagi, yuk kita tinggal lagi di hotel mulia ya. Bukan maunya saya om, mereka yang senang. Mereka yang minta supaya saya telepon dan ajak mereka. Jangan salahin saya om, saya yang keluar uang itu untuk mereka. Nah gimana kita ngomong sama si Thomas yang banyak ceweknya seperti itu. Kita mengatakan tidak bisa. Itu percabulan dan sebagainya ya. Sesuai dengan tadi daftar yang harus kita hilangkan dari diri kita itu. Main judi itu. Nah, istri yang ganas itu. Kita tekankan di sini istri tentu kepada suami. Tapi suami saya menjengkelkan om. Kenapa saya nggak boleh pentung dia dengan panci atau pajan itu ya? Kenapa nggak boleh? Ada kenapa alasan yang hidup yang tidak boleh itu kita lakukan. Gimana mengubahnya? Gimana menjadi dewasa? Kalau masih tetap gini terus nggak bisa. Nggak bisa diperkenan oleh Allah masuk ke surga kekal, nggak bisa. Harus hilang ini semua. Ini gambar-gambar ini harus hilang, tidak ada di dalam diri kita. Nah caranya gimana? Next. Nah, saudara dalam psikologi belajar tentang cara mengubah perilaku. Dan ini digunakan juga oleh Tuhan dalam Alkitab. Mengubah perilaku dengan gambarannya itu carrot and stick kalau dalam bahasa Inggris ya. Sudah lihat itu, gambar kanan itu keledai. Saya tidak tahu keledai kok suka wortel ya. Wortel dan tongkat, sudah lihat itu. Supaya keledai itu taat kepada pemiliknya, belok kanan atau kiri, maju berhenti, itu pemiliknya itu pakai carrot and stick itu. Dalam bahasa Indonesianya upah dan hukuman. Ini secara psikologis kita belajarin juga, reward and punishment. Sebelah kiri itu, bos juga melakukan begitu. Dengan wortel dan pentung tongkat di belakang itu. Kalau nakal, tongkat aja. Ini apa-apaan? Baru ke kantor jam 9. Ngapain? Yang lain semuanya jam 8 sudah mulai. Kenapa kamu jam 9 baru datang? 1 bulan ini tidak ada uang makan. Itu apa itu? Itu tongkat ya. 1 bulan tidak ada makan. Kamu kedua kali datang jam 9 lagi, udah gak usah kerja lagi di sini. Sebaliknya kalau kita berprestasi, tambah lama tambah naik. Tambah lama tambah naik, kedudukan tambah lama tambah naik, gaji naik, itu carrotnya ya, itu wortelnya. Ini digunakan juga dalam Alkitab. Kita lihat ini dalam Alkitab ini upah dan hukuman ya. Seperti yang kita lakukan, yang kita pelajari dalam psikologi ya. Ini digunakan juga untuk mengubah anak-anak, perilaku anak-anak. Ini anak baru 5 SD ya. Udah bosen sekolah udah bosen. Setiap hari sekolah bosen ya ya. Hari ini bolos ya ya. Hari ini nggak usah sekolah ya. Mamanya dengar begitu, ini baru jam 6:30 pagi. Habis sarapan ini. Tiba-tiba anak ngomong begitu, apa yang harus dilakukan mamanya? Ya kita tidak ajurin untuk gebukin, pukulin dia. Tapi oke,
Kamu nggak mau sekolah hari ini? Iya mah, bosan mah, sekolah mah. Oke, kamu di kamar aja ya. Tidak boleh keluar kamar ya. HP-mu sini. HP-mu mama yang pegang. Kamu hari ini tidak makan siang, tidak makan malam. Tahan nggak anak itu? Di kamar aja duduk. Nggak ada televisi, nggak ada HP. Dan waktunya makan siang, lapar, nggak ada yang kasih, sama mama tidak kasih makan. Malam, bosan nggak? Moga-moga dia kapok, karena itu carrot dan sticknya itu. Carrotnya apa? Wortelnya apa? Kalau kamu tetap sekolah, rajin sekolah, mama kasih makan terus. Mama kasih, kamu boleh pakai HP-mu. Cuma sejam aja sehari ya, atau 2 jam sehari ya. Ada batasnya tuh ya. Sticknya, kalau kamu tidak mau sekolah, masuk kamar. HP-mu sini. Kunci, dari luar dikunci. Kamu tidak keluar ya, seharian di kamar aja ya. Bosan nggak dia? Ya tidur, silakan tidur. Kamu mau tidur, tidur. Tapi anak itu kan bosan seharian di kamar. Nggak ada HP, nggak ada tontonan, nggak makan, lapar. Carrot and stick, upah dan hukuman. Dan ini yang digunakan oleh Allah juga dalam hidup kita sesuai dengan firman Allah ini. Kalau kita melakukan hal yang luar biasa, yang baik, nanti anugerah Allah akan luar biasa. Sebaliknya, kalau kita tidak mau melakukan kehendak Allah, di pantat kita akan dipukul oleh, pentung oleh Allah itu. Coba kita lihat ya. Next. Nah, alat-alat hukuman Allah itu apa? Tongkatnya Allah, tongkatnya Bapak itu apa? Yaitu kanker paru-paru. Ya, kok kanker paru-paru ya? Stroke, dia mukanya sampai peot begitu ya, kena stroke gitu. Tabrakan, naik motor, hantam, hadap-hadapan dengan mobil. Atau dikeroyok sampai pingsan, koma 3 hari, kan dikeroyok sama teman-teman. Atau yang tengah itu, kok ini tangga ini tiap hari saya naik turun. Kok hari itu saya bisa kepleset jatuh begitu, retak tulang punggungnya dan kaki satu retak juga. Saya harus tinggal di rumah sakit sebulan. Habis itu di rumah harus di tempat tidur terus karena retaknya tulang itu parah. Atau kematian. Gambarkan itu tulisannya jadi hilang itu ya. Kenapa dibolehkan oleh Allah anak saya kok mati ya? Kenapa suami saya meninggal ya? Ini tongkat hukuman Allah ini. Atau kiri bawah itu, tipu uangnya 1M. Aduh, uang saya kerja keras ditipu uang saya 1M itu. Kenapa dibolehkan sama Allah ya? Atau you are fired. Dipecat dari kerjaan. Atau sudah keluar dari mobil, tapi tangannya masih di pintu mobil. Tiba-tiba anak di dalam itu tutup pintunya keras-keras, cepret begitu. Jempolnya papanya hancur. Terjepit pintu ini. Ini kenapa ini dibolehkan Allah? Ini adalah hal-hal yang menyebabkan kita itu bertobat. Hilang semua yang panjang tadi, yang besar, yang panjang itu ya. Kehidupan malam tadi itu ya. Kadang cewek-cewek main cewek terus ya. Itu cara menghilangkannya gimana? Ya dengan ini. Ini pukulan di pantat tadi ya. Tok begitu ya. Kanker paru-paru. Masa Allah kejam ya pakai kanker paru-paru ya. Kenapa Allah kasih stroke ya? Saudara kalau perhatikan di YouTube. Lihat orang-orang yang bertobat. Mereka itu dapat penyakit-penyakit yang parah sampai mau mati. Sampai penyakit-penyakit terminal. Tapi pada waktu mereka bertobat, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tinggalkan agama lamanya mereka itu. Tiba-tiba kanker paru-parunya jadi sembuh. Tiba-tiba stroke-nya jadi sembuh. Tiba-tiba dia pingsan atau parah karena koma atau jatuh itu. Letaknya punggung itu jadi sembuh. Memang anaknya meninggal ya udah. Bisa menerima bahwa uangnya yang 1M ditipu orang, ya udah Tuhan kasih kerjaan yang baru dan memang
walaupun tangannya itu jempolnya sudah hilang satu, ya udah. Ini adalah tongkat yang digunakan oleh Allah untuk pukul pantat kita. Kalau kita itu bandel melakukan tadi itu ya, buah-buah hawa nafsu kita yang panjang itu ya. Dan ini digunakan oleh Allah. Saudara dengar ini, saya sering nonton kesaksian-kesaksian di YouTube ya, menjadi orang Kristen dari agama lama mereka itu. Setelah mengalami penyakit terminal, tapi Tuhan sembuhkan dan akhirnya jadi orang Kristen itu. Hal-hal begini, ini digunakan Allah, ini tongkat tadi digunakan Allah untuk membentuk kita. Next. Yang kedua, setelah semua itu hilang, semua yang berdosa, nafsu kita, penyembahan berhala, marah-marah kita, dendam kita, egois kita, mau menangnya sendiri, semua sudah hilang, maka pendewasaan Allah itu memasuki tahap kedua, menjadi seperti Kristus. Kalau tadi yang minus ya, semua harus hilang, ini semua harus ditambah. Mematangkan segala sifat baik dan menjadikan kita Christ-like, menjadi seperti Kristus. Tadinya itu, buah kita itu apel, tapi masih kecil-kecil, hijau, asam ya, kalau digigit asam ya. Gambar bawah itu tengah, bawah ya. Moga-moga kita, buah kita tambah lama, tambah bagus. Gambar tengah itu, udah mulai gede, itu apelnya mulai gede. Masih ada asam-asamnya banyak, tapi akhirnya jadi buah yang ranum itu ya. Ini pendewasaan oleh Bapa supaya kita menjadi seperti Kristus. Tambah hari tambah seperti ini. Nah ini proses yang Allah gunakan supaya kita jadi apel yang merah tadi ya, digigit, aduh enak ya, manis campur asam yang segar sekali ya, apel yang segar sekali. Jadi berkat. Ini menjadi Christ-like, menjadi seperti Kristus yang sering kita nyanyikan. Dan ini digunakan oleh Allah untuk mendewasa. Ini jalan pendewasaan kita ya. Tadinya buahnya itu hanya kecil-kecil, asam-asam, hijau aja. Mulai tambah lama, tambah gede, sampai akhirnya menjadi ranum. Dan Allah melakukan ini dalam hidup saudara dan saya. Bukan saja menghilangkan yang buruk-buruk sudah hilang, tapi sekarang yang Christ-like menjadi seperti Kristus, tambah lama tambah matang, tambah lama tambah hebat. Next. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Perhatikan yang saya kasih warna hitam itu. Menaruh perasaan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menjadi seperti Kristus itu apa? Punya pikiran dan punya perasaan. Bukan saja pola pikir kita, tapi feeling kita, perasaan kita harus sama seperti yang ada dalam Yesus Kristus. Contohnya apa? Sudah lihat, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Domba-domba itu disayangi, dipelukin sama dia. Kita harus punya hati seperti itu. Gambar bawahnya, wanita yang kedapatan berzina. Yesus Kristus bisa menerima. Orang-orang lain sudah jijik ini, apa-apaan ini. Tapi Yesus Kristus membolehkan kakinya diciumin. Air mata wanita itu membersihkan kaki Kristus dan menerima wanita seperti itu. Gambar kiri, Yesus Kristus adalah pendoa yang luar biasa. Saudara mau menjadi seperti Kristus harus melewatkan banyak waktu untuk berdoa. Berdoa, berdoa. Dan yang siapa itu? Sakius yang naik gunung itu. Naik pohon itu. Yesus Kristus mengasihi bahkan Sakius, si koruptor itu. Dia perhatikan, ada banyak orang yang mengelilingi Yesus Kristus. Tapi konsentrasinya hanya pada si Sakius yang naik pohon itu. Karena hatinya menjamah hati Kristus. Karena dia mau melihat, dia mau bertobat. Dan dia hidupnya diubahkan. Hati kita harus seperti itu juga. Suka berdoa, melihat kebutuhan orang-orang sekitar kita dan menjangkau mereka, bahkan orang yang tersingkirkan, yang dibuang oleh orang lain, seperti wanita yang kedapatan berzina itu, WTS itu, atau seperti Yesus Kristus dengan domba-domba. Kita mengasihi semua ini. Itu hati saudara harus seperti pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus seperti ini. Ini beberapa contoh gambar-gambar ya. Dari hati kita yang tadi suka berantem gitu,
yang bebas hidup di dusun-dusun menjadi hati seperti Kristus susah nggak? Susah. Tapi itu proyek daripada Allah Bapa kita. Itu pendewasaan dilakukan oleh Allah Bapa kita. Next. Menjadi seperti Kristus itu apa? Buah roh itu banyak sekali ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita. Ini sangat berlawanan dengan tadi daftar yang dari iblis yang panjang itu ya. Yang merah tadi itu. Sekarang yang hijau ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini tujuannya. Ini goalnya. Ini gawangnya yang kita tuju. Punya sifat seperti ini, seperti Yesus Kristus. Dan kita tinggalkan tadi yang banyak itu ya. Sudah kita menyingkir dari itu. Next. Nah, akibatnya apa? Kalau kita melakukan Christ-like itu, upah, Allah akan memberi kita upah, bermacam anugerah, damai sejahtera, perkenan Allah kepada kita itu luar biasa. Dan walaupun ini tidak sepenuhnya ya, tidak harus ya, kelimpahan materi. Sudah diberkati secara materi juga. Sukses dan keberhasilan dan dilindungi oleh Allah. Ini anugerah-anugerah yang Allah berikan. Sama seperti kalau anak kita, ya Ibu Evi nanti, anaknya berprestasi, wah dipelukin, diciumin, dibeliin tas baru, dibeliin sepeda, dibeliin motor. Oke, next. Ini, sukses dalam bisnis, anugerah daripada Allah. Sukses dalam studi, anugerah dari Allah. Bisa S1, S2, sukses. Dan sukses dalam karir, ini anugerah Allah. Ini kelihatan secara duniawi ya. Ya, uangnya tambah lama tambah banyak, kedudukannya tambah lama tambah tinggi. Bagi saudara dan saya yang Christ-like, menjadi seperti Kristus. Tapi yang sebelah kanan itu, wah tidak kelihatan huruf-hurufnya itu. Yesus Kristus memberi damai sejahtera, Yesus Kristus peluk kita, Yesus Kristus lindungi kita, kasih pakaian, dan waktu kita masuk dalam Firdaus nanti ya. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Ini carrot, ini wortel yang Yesus Kristus sediakan pada kita ini. Tapi nggak ada kehidupan malam. Dua cewek yang sukses tadi itu, kalau dia itu kehidupan malamnya itu semarak, tidak akan lulus nanti akan. Tidak akan sukses dalam karirnya. Kalau tidur, menemani tidur om-om yang banyak duitnya itu ya. Next. Nah, yang ketiga, di samping itu saudara sudah tinggalkan semua yang lama, saudara meningkat lama-lama tambah dewasa menjadi seperti Kristus, lalu Tuhan kasih panggilan tugas-tugas khusus bagi kita. Ini yang ketiga. Yang pertama, ini yang Bu ya, mesti ada Bu ya. Bu, siapa yang gambar ini? Tentunya Yunus ya. Ayo ke Niniwe, ke sebelah sana. Yunus larinya ke sebelah sini. Harus diapain sama Allah? Harus ditangkap sama ikan besar itu. Dibuang di laut, ditangkap. 3 hari dalam perut ikan, lalu dimuntahkan langsung ke Niniwe supaya dia itu melakukan tugas. Ini yang Bu ya. Jangan saudara sama saya itu sampai begitu bandelnya kita melawan kehendak Allah untuk tugas-tugas yang khusus bagi kita. Sebaliknya, next. Orang lain yang penugasan dan panggilan khususnya, tapi saudara siapa? Lihat gambar ini, kira-kira gambar ini siapa? Gambarnya Filipus ya. Ayo kamu ke jalan sana. Nanti lihat si orang Ethiopia itu, sida-sida dari Ethiopia. Dia lagi baca tapi dia nggak ngerti itu. Jelaskan itu, gambar di tengah itu, dijelaskan. Ini artinya ini penginjilannya. Kemudian dalam perjalanan, karena hatinya sudah meluap, si orang Ethiopia ini, si sida-sida itu, hatinya meluap. Tiba-tiba dia lihat air. Boleh nggak saya dibaptiskan? Langsung dibaptiskan. Dan langsung setelah ini kejadian ini, gambar berikutnya, Filipusnya sudah hilang. Sudah raib. Dan waktu lihat itu tentunya si sida-sida itu, waduh luar biasa. Tadi yang ketemu saya itu luar biasa. Saya selamat sekarang. Saya ngerti sekarang apa yang ada dalam Alkitab itu. Anugerah Allah yang begitu besar kepada saya ngerti sekarang.
Dan sekarang saya sudah jadi orang beriman, sudah dibaptiskan. Ini yang Y. Dan Filipus melakukan ini dengan sukacita. Kalau saudara kasih tugas yang ketiga yang Y ya, jangan yang pilih yang Bu ya, jangan yang lari daripada tugas khusus yang Tuhan berikan. Dan masing-masing saudara dan saya punya tugas-tugas khusus. Saya sama tugas khusus saya sama Sabar berbeda. Saya dengan Okto berbeda. Kita semua berbeda. Masing-masing ini tugas khusus yang unik. Yang nomor 3 ini ya. Next. Nah, gimana Allah membina kita, kasih tanda-tanda itu. Putar-putar belok. Ini Roh Kudus yang akan berbicara bisi-bisi sama kita. Stop. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjut. Oke, terus. Jangan berhenti. Belok kiri. Belok kanan. Ini Roh Kudus akan membimbing kita. Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan jalan kita itu sukses. Proyek Tuhan berikan kepada kita itu sukses. Karena kita taat kepada Dia. Next. Jadi pertanyaannya tadi itu, kenapa kehidupan Kristen banyak masalahnya? Betul, itu terjadi karena Allah peduli. Dia terlibat terus, full, bukan 24 jam sehari. Tiap menit, tiap detik itu Allah terlibat terus. Dan Allah berperkara dengan kita. Menyenangkan? Menyenangkan mestinya ya. Kalau kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita, tadi kita nyanyikan dan nanti kita dengarkan lagi ya. Luar biasa itu, rencana Allah itu indah bagi kita. Next. Rangkuman, 3 hal yang harus kita lakukan. Pendewasaan Allah itu, lenyapkan segala yang buruk, yang daftarnya panjang tadi. Sebaliknya lakukan yang baik, menjadi Christ-like, menjadi seperti Kristus, punya pikiran dan perasaan seperti dalam Kristus. Dan ketiga, lakukan tugas khusus pelayanan yang saya sama saudara itu berbeda. Saudara masing-masing unik punya. Tidak ada yang tidak dikasih tugas sama Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, saya kan perempuan, saya kan kecil, saya kan bukan orang kaya, saya bisa apa ini? Tapi Tuhan kasih dan Tuhan punya proyek khusus untuk saudara yang lakukannya. Next. Nah, satu ayat tiba-tiba Tuhan bukakan satu ayat ini. Ayat ini luar biasa ya. Ayatnya dalam Yesaya 62 ayat 5. Saya baca langsung aja ya, nanti dijelaskan. Sebab seperti seorang muda belia, menjadi suami seorang anak darah. Demikianlah Dia, Allah ini, yang membangun engkau menjadi suamimu. Allah jadi suami kita. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Lihat gambar bawah itu. Tuhan itu seperti anak muda itu yang pakai jas hitam itu ya. Lihat pengantin perempuannya, lari dia. Suka hati, girang hati untuk peluk. Sama seperti gambar kanan itu. Tuhan itu sangat sayang sama saudara dan saya. Ini saya baru sadar ayat ini. Walaupun tentunya ayat ini saya sudah baca Yesaya, tapi baru sadar ini. Ayat ini, oh Tuhan itu pengantin pria bagi saya. Mungkin saudara-saudara yang wanita lebih gampang ya menerima ini ya. Bagi kita yang laki-laki harus berfantasi sedikit ya, bahwa Allah itu girang hati lihat kita itu. Kalau kita bersekutu dalam gereja, kalau kita intim dengan Tuhan dalam doa pribadi itu, Allah itu yang jauh lebih senang adalah Allah daripada kita. Kita senang juga ya, kalau kita itu berdoa, menyembah Allah, intim dengan Tuhan. Tapi lebih daripada saya yang senang, lebih daripada saudara yang senang, Tuhan yang senang. Ini luar biasanya ya. Susah Tuhan. Kenapa banyak hambatan Tuhan? Kenapa uang kami dicuri orang? Kenapa kami ditipu Tuhan? Kenapa kami sampai sakit dan kecelakaan seperti ini Tuhan? Karena kami tidak mengerti rencanamu. Sebetulnya rencanamu bagi kami semua, masing-masing bagi kami masing-masing Tuhan, indah luar biasa. Tapi kami perlu waktu, perlu kedewasaan untuk mengerti rencanamu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan untuk pendewasaan yang Engkau lakukan bagi kami semua. Kami akan menjadi seperti Kristus Tuhan, menyenangkan hatimu secara luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.
Puji Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Yang nyatanya Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dipakai Tuhan secara luar biasa lagi. Dan saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Namun sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang telah hadir di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tetap bertumbuh dalam hidup kami, bahkan dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu ini tetap menjadi, oh Tuhan, boleh berbuah di dalam hidup kami. Dan kami boleh pakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Besar kecilnya persembahan kami Engkau memberkati ya Tuhan. Kami siap memberi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita meletakkan persembahan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik kita Abigail dan Cika. Oke, persilakan untuk adik Abigail, persembahan dijalankan. Shalom semua. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu judulnya Satu Hari Lagi, di mana yang saya paham Tuhan selalu memberikan hari-harinya kepada kita, dan walaupun kita mengecewakannya, Dia tetap memberkati kita semua. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidup.
Terima kasih. Selamat hari Minggu. 大家好，大家好，我的名字是 Jessica. Ya, halo semuanya, shalom, selamat pagi. Nama saya juga Jessica. 现在我要唱一个歌曲. Saya sekarang akan ingin menyanyikan suatu pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, atau dalam bahasa Mandarin Yongyan Chi Yesu. Tetapi sebelum itu saya harap orang tua di sini semuanya bisa terberkati dengan pujian yang saya sampaikan. Saya akan menyanyikannya dengan dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. Kiranya semuanya terberkati. 我要永永永远远爱着耶稣，我要永永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和涛也牵连不断来，我仍永永永远远爱着耶稣。爱着耶稣，我要永永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断来，我仍永永永远远爱着耶稣。Ya, maaf sekalian kalau Mandarin saya kurang bagus.
Puji Tuhan, kesaksian pujian yang begitu indah dari Abigail dan Cika, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam masa pertumbuhan, bahkan seluruh keluarga diberkati Tuhan. Haleluya. Kan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang beribadah ke tempat ini, dan kalau yang baru pertama kali datang ke tempat ini boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Tidak ada. Puji Tuhan, saya mengundang buat para pelayan Tuhan untuk memberi salam kepada tamu kita, Kak Jessica. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman GBI Impact News. Oke, boleh ditampilkan? Oke. Next slide. Oke, GBI Impact melakukan pembacaan Alkitab setiap hari dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023. Dan pembacaannya terdapat dalam Matius 1 sampai dengan Matius yang ke-20. Next slide. Dan GBI Impact juga mengadakan doa fajar setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi. Live streaming Facebook GBI Impact. Oke, next slide. Dan GBI Impact juga mengadakan ibadah doa malam setiap hari Selasa jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Next. Dan GBI Impact juga mengadakan ibadah fellowship pada hari Jumat minggu ketiga jam 3 sore via Zoom. Oke, next slide. Dan di hari Sabtu, GBI Impact juga mengadakan ibadah youth yang diadakan pada pukul 4 sampai selesai. Jadi dimohon buat seluruh youth yang ada di tempat ini semakin giat untuk datang beribadah. Haleluya. Next slide. Dan GBI Impact juga mengadakan ibadah dan sekolah minggu setiap hari Minggu pada pukul 10 sampai selesai. Apakah masih ada lagi? Oke. GBI Impact juga mengadakan Sunday Service yang akan dibicarakan oleh Pendeta Polrak. Oh, Poltak. Maaf. Sekali lagi, pembicara kita yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Poltak Sibarani dengan tema merindukan hadirat Tuhan. Haleluya. Semoga semakin setia melayani dan semakin setia untuk datang kepada Tuhanmu, untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kejayaan
dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat lawatan-Mu siang hari ini yang memberikan kekuatan baru Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami sudah diberkati lewat pujian. Kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersyukur dan terima kasih lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati bahwa kami harus hidup dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Hanya kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin, membawa, mengurapi kami untuk kami hidup dalam kebenarannya. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Memberkati juga Bapak Pendeta Jonathan Trisna. Urapi terus hamba-Mu ini Tuhan, beri dia kekuatan, kesehatan yang prima. Pakai hamba-Mu dimanapun berada untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun juga. Berkati juga kesehatannya, berkati juga keluarganya, berkati juga pelayanannya. Memberkati juga Gembala Sidang kami Ibu Esther Evi Chandra bersama keluarga Tuhan. Diberikan kekuatan kesehatan yang prima serta umur panjang. Apa yang didoakan selalu Tuhan menjawab dan memberkatinya. Memberkati juga usaha pekerjaannya yang dikerjakannya. Tuhan selalu buat berhasil. Berkati juga GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang. Urapi terus gereja-Mu. Pakai gereja-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Lewat pelayanan ini nama Tuhan disanjung dan ditinggikan. Kami juga memberkati para pemusik. Kami memberkati seluruh pelayanan pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Siapapun yang ambil bagian Tuhan urapi. Tuhan berkati mereka lipat kali ganda. Para jemaat Tuhan juga diurapi Tuhan. Yang mereka menyaksikan secara onsite maupun secara online. Lewat YouTube maupun juga Facebook, diurapi dan diberkati Tuhan. Luar biasa. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Pagari gereja-Mu GB Impact dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau lawat Tuhan Indonesia kami dari Sabang sampai Maroke. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Pekerjaan Tuhan maju di Indonesia. Biar nama Tuhan dibesarkan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Sehingga kebenaran Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Indonesia diurapi dan diberkati Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima doa berkat. Kami serahkan kepada Ibu Pendeta Esther Evi Chandra. Mari saudara, ibadah kami sudah selesai. Tapi sebelum itu, thank you for Jessica for your coming to GPI Impact. Praise the Lord. Saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa, ini kami Tuhan. Berkat yang telah kami terima Tuhan melalui pujian-pujian ini ya Bapa. Kiranya hari ini Tuhan berkat seperti Daud ada di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan pujian-pujian menyembah kepada Engkau. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya, umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang saudara silakan bersaat teduh sejenak. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan.
Yesus memberkati.